Praktikum yang pertama adalah pengelompokan bahan makanan. Jadi dari beberapa bahan makanan yang sudah saya siapkan ini nanti akan diamati tentang kandungan di dalamnya. Di antaranya yaitu karbohidrat, kemudian kandungan lemak, protein, dan vitamin. Sebagai sumber referensi, saya mencari referensi di internet. Kemudian praktikum selanjutnya adalah pengelompokan sayuran, di mana ini dikelompokkan menjadi sayuran yang dari daun, sayuran yang berasal dari biji-bijian, kemudian dari akar dan kacang-kacangan. Kemudian praktikum selanjutnya adalah membuat makanan 4 set 5 sempurna, di mana pada praktikum ini saya membuat sayur sop, kemudian ada ikan bandeng, sayur sop juga ada susu sebagai minuman, dan telur, tempe, dan tahu. Ini adalah proses pembuatan sayur sop untuk makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah saya siapkan, dan saya sudah memotong kecil-kecil sebelum dimasak di dapur. Makanan 4 sehat 5 sempurna merupakan makanan kaya kandungan vitamin, lengkap dengan karbohidrat, lemak, kemudian protein dan vitamin pada beberapa bahan makanan. Ini adalah sayur sop yang sudah jadi, kemudian ada tempe, tahu, kemudian ada juga telur dan ikan bandeng. Praktikum selanjutnya adalah tentang uji coba pada karbohidrat pada beberapa bahan makanan. Yang saya teliti di sini adalah nasi, margarin, putih telur, kemudian kentang dan tahu. Setelah beberapa jam mengamati, ada perbedaan warna pada kentang yang semakin membiru, kemudian pada telur dan kemudian pada nasi. Hal ini membuktikan bahwa terdapat karbohidrat di dalam bahan-bahan tersebut. Praktikum ini saya kerjakan di rumah secara pribadi dengan menggunakan alat dan bahan seadanya. Praktikum selanjutnya adalah uji coba lemak pada beberapa bahan seperti susu, kemudian santan, wortel, kemiri, kemudian kacang tanah, dan bahan lainnya. Uji coba ini saya lakukan sesuai dengan prosedur praktikum, yaitu di atas kertas minyak. Kemudian saya mengamati sisa-sisa lemak yang menempel pada beberapa bahan tidak ada. Dan ini adalah uji coba protein dengan dibakar, ya saya mencoba di rumah. Ini adalah proses praktikum pada saat saya membakar bulu ayam dan mengamati ketajaman bau pada hasil pembakaran dari bulu ayam. Kemudian saya mencoba hal tersebut pada bahan-bahan yang lain seperti daging ayam, kemudian tempe, putih telur, dan cocok ngono ekspresine. Setelah saya amati, beberapa bahan tersebut mengandung protein, dan beberapa bahan yang lain tidak mengandung protein.